Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami, kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian His name we glorify. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kita mengagungkan Dia, sebab Dia Raja segala raja, yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Glory. Glory and honor and power and might be unto you alone. Glory and honor and power and might to Jesus Christ alone. Glory. Glory and honor and power and might be unto you alone. Glory and honor and power and might to Jesus Christ alone. King of kings, King of kings and Lord of lords, Prince of peace and mighty God, Jesus, Jesus, His name we glorify. King of kings, King of kings and Lord of lords, Prince of peace and mighty God, Jesus, Jesus, His name we segala pujian bagi glorify. Tuhan. Segala pujian, hormat dan kuasa kami persembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja, ya Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, Yesus, Yesus, Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Glory and honor and power and might. Glory and honor and power and might be unto you alone. Glory and honor and power and might to Jesus Christ alone. Glory, Glory and honor and power and might be unto you alone. Glory and honor and power and might to Jesus Christ alone. King of kings, King of kings and Lord of lords, Prince of peace and mighty God, Jesus, Jesus, His name we glorify. King of kings, King of kings and Lord of lords, Prince of peace and mighty God, Jesus, Jesus, His name we glorify. Jesus, Jesus, His name we glorify. Jesus, 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 His name we glorify. Amen. Yes, Lord Jesus, we glorify your name. We magnify your name because you are our Lord, our God, our Savior, the only Savior that come to this world to save us. Bestow your peace, your joy, your love, your kindness to everyone that come to you by faith and by grace alone. Tuhan Yesus, kami memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu sebab Kau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat kami yang datang menebus kami. Curahkan damai sejahtera, sukacita sorgawi bagi setiap orang yang beriman kepadamu sesuai dengan anugerah-Mu. Kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa dan pengajaran Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan menyertai kita sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Kolose pasal 3 ayat ke-12.
Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Silakan duduk saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Minggu kedua Desember, Tuhan beri kami kesempatan ada di rumah-Mu, beribadah, menyembah, meninggikan Engkau, ya Tuhan. Memasuki bulan Natal, jiwa kami terangkat. Hati kami bersyukur. Pikiran kami fokus kepada Tuhan Yesus. Kami ingin bersorak-sorai sama seperti malaikat yang bersorak-sorai ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Setiap orang yang datang ke hadirat-Mu dengan iman, dengan anugerah akan menerima kasih, kuasa, kebaikan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami saat ini berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami bersyukur untuk Lilia Chandra yang sudah selesai dioperasi. Dia membaik, kami bersyukur dari hari ke hari Tuhan jamah dia. Tuhan pulihkan semua luka-luka operasi itu, sembuhkan secepat mungkin dan dia boleh kembali lagi beribadah bersama-sama kami. Kami doakan saudara kami Willy Ajis, 2 hari lagi juga akan menjalani operasi. Tuhan jamah dia, Tuhan tumpangkan tangan dan sembuhkan dia. Untuk Ibu Nina Panginda juga persiapan operasi, menunggu schedule, ya Tuhan. Kami tahu Engkau memulai pekerjaan baik, Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya. Untuk Pak Hari dalam proses kemo, Tuhan jamah dia, sehingga dia sehat, kuat, bisa hadir dalam perayaan Natal. 2 minggu lagi ya Tuhan, Kau sendiri yang hadir, memberkati dia, jauhkan semua efek sampingan. Kami doakan Lily Chang, yang menunggu dan menunggu ya Tuhan, pelajaran yang sulit menunggu Tuhan, tapi justru itu pelajaran yang penting Tuhan. Jamah dia dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, kuatkan Berry, suaminya. Tuhan tolong kami semua keluarga besar IGNC juga tidak bosan-bosan terus mendukung saudara-saudara kami. Banyak yang menunggu Tuhan. Orang yang menunggu Tuhan tidak dikecewakan. Kami doakan persiapan panitia, persiapan teman-teman aktivis menghadapi KKR Natal 21 Desember ya Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa baru, domba-domba terhilang bisa dibawa kepada Tuhan. Baik kami sebelum menutup tahun ini kami ingin berbuah untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berbuah, sebab itu adalah panggilan-Mu bagi kami Tuhan. Semua persiapan, puji-pujian, drama, maupun acara-acara lain ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga Natal gabungan, acara akhir tahun, kunjungan misi ke Tijuana, juga shoebox Christmas di Indonesia, dan persiapan hamba-Mu mission trip. Ya Tuhan, semua persiapan misi ini Tuhan, pekabaran Injil bagi kerajaan-Mu Tuhan berkati. Jadikan IGNC dan diri kami masing-masing jemaat yang berbuah, jemaat yang berdoa, jemaat yang mengasihi. Ini doa kami Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu yang diam-diam berdoa saat ini. Di sini, di online, dimanapun. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu Engkau hanya berfirman jadi. Sekarang pun hanya berfirman akan jadi ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Doa dan panggil nama Tuhan Yesus. Curahkanlah ya Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Engkau maha baik, Engkau maha setia, Engkau maha penolong. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini, mujizatmu. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Yep. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hey. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim
mendengarkan pujian ini. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang wanita, yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Karena kasih-Nya, karena cintanya Tuhan kepada kita. Manusia yang penuh dosa, karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta, terima kasih Tuhan, Kau turun ke buat kasih dunia, setiamu, buat cintamu kepada kami Tuhan. Kau telah membuktikan kasih begitu sempurna bagi kami yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta, karena cinta Kau turun ke dunia. Kasih kepada Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Lord Jesus, we thank you. We praise your name. You are God, our Lord, our Savior, our Father in heaven. We thank you. We praise your name, magnify your name. You sent your only begotten Son, Jesus Christ, to come to save us. We want to celebrate with thankful heart, with rejoice, with faith. Thank you, Lord. You are here to enjoy our worship, our praise to you. We pray with thanks in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Program today is a holy baptism, so you all may witness. There are two people who will receive baptism. First one is Rafa Zhirong Lo. Right? I invite Patty and Ben, bring Rafa to the front. And also the second one, yang kedua adalah Saudara Junju Lee. Oh ya, mari maju ya. Yeah, in the middle, face me, it's okay. I have 3 questions to you both. Yeah, Benjamin and Patty. The first one, do you believe that Rafa is a child that given to you and belong to Jesus Christ? It is not Rafa that chose Jesus, but Jesus chose him to be his child. And then you come, bring him to be, baptized today as a zeal that he belong to our Lord. The second, do you promise in front of God and these people in congregation that you will teach Rafa according to God's word, according to the truth, that he will grow, become a good child that respect parents and also have faith in our Lord Jesus? Good. The third one, do you both promise in front of God and these people want to be faithful to Lord Jesus as a Christian family, that raise your children according to God's word? Praise the Lord. The answer yes. Big hand for them.
3 pertanyaan untuk saudara kita. Jun Julie, lebih terkenal Cucut saya, jadi panggilnya agak susah, Jun Julie. Nama yang asli itu Jun Julie. Ya. Yang pertama, saudara Jun Julie, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat ini, bahwa engkau sungguh-sungguh akan beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu seumur hidupmu? Yang kedua, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat ini, bahwa engkau akan melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada? Yang ketiga, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat ini, engkau akan menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab, melakukan tugas panggilanmu dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu? Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Julie. Ya, karena Rafa Curonglo, today I, as a servant of Lord Jesus Christ, baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May our triune God bless you and keep you and give you peace and joy and kindness, and be a good child that grow in the faith, in the character, in all aspects of life. Be a child that glorify God and also respect parents. In the name of the Lord Jesus, we pray together. Amen. Big hand. Good boy. Good boy. Yeah. You see grandmother and grandpa? Ya. Saudara Jun Julie, hari ini sebagai hamba Kristus, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati engkau dengan kesehatan jasmani rohani, panjang umur, memberimu karakter yang baik, kesaksian yang baik dimanapun kau berada, memberimu masa depan yang cerah, dan memakai engkau menjadi alat Tuhan dimanapun engkau berada, supaya berbuah bagi kerajaan Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami seluruh jemaat berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan. And for them. Ya, mari kita sambut. Ya, take picture, smile. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema meneladani Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa sebelum belajar firman. Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu, membaca dan belajar. Pakailah hamba-Mu yang berbicara dan putri yang menterjemah. Jadikan kami alat yang berguna di tangan-Mu. Dan siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Berdoa, bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 1, 29 sampai 30. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Satu lagi Yohanes pasal 3, 28 sampai 30. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita dengan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Suatu hari ada seorang ayah yang keluar kota bekerja, ya, business trip 1 minggu. Dan setelah 1 minggu dia pulang ke rumah. Begitu tiba di depan pintu, anaknya berteriak, "Papa, mana kadonya?" Papanya mengeluarkan sebuah kado, kasih dia, karena seminggu gak pulang, anaknya langsung terima kadonya,
lari masuk ke kamar tanpa bertanya apapun tentang papanya. Lalu istrinya, si bapak itu keluar dan mengatakan, Mas, waktu kamu pergi, aku beli anjing chihuahua menemani aku. Lihat, lucu kan? Aku mau bawa dia Pi dan Pu ke taman. Dah, istrinya pergi ke taman. Permisi tanya, kalau saudara adalah bapak itu, kira-kira gimana ya perasaanmu? Pulang 1 minggu, gak pulang, tiba-tiba pulang, yang ditanya apa? Kado dan kemudian chihuahua. Barang dan anjing lebih penting dari si pribadi. Pernah gak saudara mengalami begitu? Pernah gak punya anak atau cucu begitu? Atau istri atau suami begitu? Lebih mementingkan barang daripada saudara sendiri. Saudara pernah tabrakan gak sih kalau nyetir di Amerika? Yang pernah coba? Yang ditanya apa dulu? Mobilnya dulu atau kamunya dulu? Si ayah dilupakan. Ya, seolah-olah barang dan anjing lebih penting. Bayangkan hari ini kalau saudara adalah seorang yang berjasa. Saudara adalah seorang yang sudah melakukan sesuatu tapi saudara dilupakan. Bagaimana perasaanmu? Marah? Kesal? Benci? Rasanya pengen bales? Apa perasaanmu? Hari ini kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia seorang tokoh yang sangat penting. Yang mempelopori hadirnya Mesias, Yesus Kristus. Tapi dia seringkali dilupakan. Atau paling banyak dilupakan. Permisi tanya, pernah gak saudara beli kartu Natal? Ada wajahnya, lukisan Yohanes Pembaptis. Nggak ada ya kan? Yang ada gembala, kambing, domba, Maria, Yusuf. Hampir tidak ada kartu Natal yang ada, saya belum ketemu juga, Yohanes Pembaptis sebagai pelopor datangnya Yesus. Acara-acara Natal, ada puisi Natal, ada lagu Natal, ada drama Natal, segala macam yang Natal-Natal. Jarang yang ada Yohanes. Bayangkan kalau saudara adalah Yohanes Pembaptis. Yang sudah mempelopori hadirnya Tuhan. Tapi dilupakan. Hari ini kita mau belajar dari teladan Yohanes Pembaptis. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari tokoh yang sangat penting ini? Yang pertama, Yohanes Pembaptis mengenal siapa dirinya. Sebelumnya saudara dalam perjanjian lama, nubuat Zakaria, Nabi Zakaria sudah umumkan bahwa nanti akan muncul Yohanes Pembaptis sebagai pelopor. Pembuka jalan, hadirnya Mesias, Juru Selamat ke dunia ini. Artinya apa? Yohanes Pembaptis sudah tahu sejak dari berita perjanjian lama. Dia bukan tokoh utama. Yang utama adalah Kristus. Yang paling penting adalah Yesus yang akan datang. Dia hanya pembuka jalan. Walaupun seringkali yang menjadi pembuka jalan, pelopor, merasa dirinya paling penting. Tapi Yohanes tidaklah demikian, dia tahu. Pelopor biasanya ingin popularitas, ingin nama, ingin dikenal, ingin ditonjolkan. Tapi Yohanes Pembaptis tidaklah demikian. Gak gampang ya. Kalau saudara mulai sesuatu tapi saudara dilupakan. Kalau orang dunia kan, wah ini founder ya. Founding of this, founding of that. Bayangkan kalau founder dilupakan, marah gak? Yohanes tidak. Dia tahu siapa yang paling penting. Ayat 28. Murid-murid masih mengira Yohanes itu pembaptis. Yohanes Pembaptis itu Mesias. Dia masih mengira Yohanes Pembaptis itu Mesias. Bahkan mungkin mereka menganggapnya sebagai Mesias. Tapi dia tegas-tegas mengatakan apa? Aku bukan dia. Aku bukan Mesias. Ya, mungkin sebagian menganggap dan memanggil dia Mesias. No, not me. Bukan saya. Dia jelas-jelas mengatakan itu. Ya. Dia gak tergoda. Mungkin orang menyapa dia, memanggil dia. Saya ingat satu hari saya khotbah KKR di sebuah gereja. Saya datang agak terlambat.
Jadi majelis di depan itu udah pakai jas rapi segala macam. Ya, orang-orang tamu datang ya mengira. Majelis itu adalah pendeta Adventist. Mereka nggak tahu siapa Adventist. Jadi datang, wah Pak Pendeta. Jadi ada seorang majelis yang mungkin mirip dengan saya. Padahal saya lihat dia sih gak terlalu mirip ya. Karena rambut saya lebih banyak dari dia. Wah, jadi memang terakhir saya udah datang, mereka mengatakan, nah ini yang asli nih pendeta Adventist ini. Lalu waktu makan diledekin majelis itu. Kamu dari tadi dipanggil pendeta Adventist pada wah hormat-hormat gitu ya. Ya namanya Indonesia sudah pendeta itu dihormat-hormat. Kok tadi kamu gak ngaku sih? Gak bilang kamu bukan, malah menerimanya senyum-senyum. Oh. Pernah gak saudara digituin? Saudara bukan tokoh penting tapi dianggap tokoh penting. Seolah-olah dan saudara menerimanya. Enak juga ya. Dapat penghormatan khusus. Yohanes gak begitu. Dia tegas-tegas mengatakan, no, not me. Jangan panggil aku Mesias. Jangan anggap aku Mesias. Aku hanya membuka jalan untuk dia. Dia tahu, sangat jelas. 29, dia tegaskan, aku bukan mempelai pria, bukan. Mempelai pria itu yang paling penting itu Kristus Mesias. Dia yang memiliki mempelai wanita itu. No, not me. Saya hanya temannya. Sahabatnya yang membuka jalan. Dan aku senang, aku sukacita. Bayangkan, kalau orang lain yang dihormati, dihargai, saudara bisa senang gak? Atau saudara merasa iri hati? Gila, gue sama dia kan sama-sama waktu mulai agensi dulu. Kok dia lebih dihargai ya? Tersinggung gak? Yohanes enggak? Oh, you dihargai, Mesias dihargai. Aku bukan mempelai itu dan aku sukacita. Dan sukacitaku itu bukan tanggung-tanggung. Sukacitaku penuh. Ada lagunya gak? Sukacitaku penuh. Kenapa penuh sukacitamu? Dapat lotre? Dapat pacar? Dapat benda? No. Ketika kamu tahu hidupmu meninggikan Kristus. Dan kamu tahu, kamu fokus kepada dia dan kamu hanyalah temannya saja. Sukacita penuh. Saudara lebih senang punya sahabat Yesus atau sahabat jenderal? Dia katakan, aku sahabatnya dan aku sukacitaku penuh. Bahkan ada 30 konklusinya. Konklusinya Yohanes mengatakan apa? Dia, Kristus harus makin besar. Aku harus makin kecil. Dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Itu kata lagu Sunday School. Nah, permisi tanya, kalau hari ini saudara adalah tokoh pembuka jalan. Salah satu tokoh penting untuk pembuka jalan, saudara merasa saudara adalah yang terpenting atau hanya penting? Dan bagaimana kalau saudara dilupakan? Di setiap negara ya, kalau ada kunjungan presiden dari negara lain, biasanya pakai mobil khusus, betul nggak? Ya. Misalnya Indonesia dapat kunjungan dari mana? Amerika? Siapa yang berkunjung Amerika sekarang? Mau Biden apa Trump? Ini Trump belum diinaugurasi, belum dilantik aja sudah mulai heboh dia. Ya. Bayangkan kalau Trump ke Indonesia, kira-kira mobil di depan pengawal itu banyak nggak pelopor itu? Yang pakai sepeda motor, yang pakai mobil, dia di belakang pasti. Ya kan? Nah kalau saudara adalah yang di depan tuh, kayak si Colt Frankie pakai Harley Davidson. Pembuka jalan. Ya kan? Atau mobil pembuka jalan. Saudara bangga nggak? Bangga nggak bisa buka jalan untuk Presiden Trump? Bangga pasti. Tapi kebanggaan saudara itu melebihi nggak? Tapi saudara bawa motor. Ini penting sekali. Pelopor jalan itu harus mengerti yang paling penting itu yang di belakang. Bukan saya. Nah Yohanes sangat mengerti. Permisi tanya, selama ini siapa yang kau besarkan? Kau besarkan dirimu atau kau besarkan Tuhan Yesus? Tokoh yang paling utama. Itu bisa diukur.
Ya. Apakah saudara tersinggung kalau dilupakan dan terlupakan? Gile, gue udah masak di agensi berbulan-bulan, gak ada yang tahu nama gue. Ketemu juga, kamu siapa ya? Kayaknya kamu yang konsumsi, betul gak? Miskonsumsi. Gemes ya, dia gak tahu tiap minggu dia makan masakan gue. Saudara tersinggung gak? Nah ini tes. Kalau you tersinggung, selama ini kamu hanya ingin meninggikan diri, bukan meninggikan Tuhan. Jangan cepat tersinggung. Kalau terlupakan dan dilupakan. Jangan cepat marah kalau kamu disalah mengerti, dikritik, atau bahkan disalahkan. Gara-gara dia nih ya, dia lagi. Jangan cepat marah. Kalau marah berarti kamu bilang, aku yang lebih penting. Gua gak boleh salah, jangan pernah salahin gue. Udah sukarela, udah gue bantu, udah syukur lo ya. Jangan cepat ngambek kalau tidak dipuji, kalau pelayanan saudara itu tidak dihargai. Kadang-kadang bisa terlupakan. Yohanes pun terlupakan, tokoh yang lebih penting dari kita semua. Dia tidak tersinggung sama sekali. Dia bilang, dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Dia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Jadi kalau saudara hari ini ada yang melupakanmu, ada yang mengabaikanmu, ada yang salah mengerti, ada yang kamu udah capek-capek masih dikritik, nyanyi saja. Apa? Kurang kenceng. Apa? Nyanyi saja. Nyanyi apa? Dia harus makin bertambah. Ada lagunya nggak? Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sukacita saudara jadi penuh. Ya, jadi kalau dilupakan, apa? Nyanyi saja. 1, 2, 3. Nyanyi saja. Semua itu hilang. Tuhan ganti dengan sukacita. Very good. Ya. Saudara tahu Ibu Teresa itu terkenal sekali. Seorang gadis yang tidak menikah, masih muda, sudah rela pindah ke Kalkuta, India. Mengajar, kemudian dia buka yayasan misionari. Dan ada ratusan, bahkan ribuan anggotanya. Melayani orang miskin, orang cacat, orang sakit, orang lumpuh, orang kusta khususnya yang sangat banyak di Kalkuta. Dari pengalaman dia yang luar biasa, dia pernah menulis beberapa nasihat. Bagaimana belajar rendah hati. Saya bacakan untuk saudara. Ini tulisan dia. Bicaralah sesedikit mungkin tentang diri Anda sendiri. Jadi saudara lihat deh kalau kumpul-kumpul ya, siapa yang bicaranya paling banyak untuk diri sendiri, nah itu bahaya saudara. Kedua, dia tulis, uruslah sendiri perkara-perkara pribadi Anda. Buanglah penasaran Anda terhadap hal yang tidak perlu. Tahu gak si A, si B? Buang. Janganlah Anda mencampuri urusan orang lain. Belajar menerima konflik dengan hati yang lapang dan sukacita. Manusia bisa konflik. Janganlah fokus kepada kesalahan orang lain. Mungkin dia banyak salah, tapi lihat ada hal positif. Belajar menerima hinaan dan cercaan orang lain. Kadang-kadang kamu dihina, gak apa-apa. Asal Tuhan ditinggikan. Siap untuk tidak diperhatikan, siap untuk dilupakan, atau dipandang rendah. Gak apa-apa. Lagunya Paul Rapopo. Belajar mengalah terhadap keinginan orang lain, walaupun sulit mengalah itu. Belajar. Seperti main catur, mundur 2 langkah, supaya bisa maju 3 langkah. Bersikap sopan dan ramah ketika orang memancing amarah Anda. Jangan pernah keluarkan kata-kata jorok dan kotor dari mulutmu. Stop berusaha agar Anda dikagumi dan disukai orang lain. Stop itu. Entah kepoles kanan kiri, entah pakai ini dan ono supaya diperhatikan. Lupakan itu.
Bila Anda bisa memilih, nah ini paling sulit. Pilihlah selalu hal yang paling sulit. Jadi ada dua pelayanan misalnya ini. Satu yang gampang, satu yang susah. You pilih yang mana? Aku yang gampang aja lah. Pilih yang paling sulit. Sebab di situ kamu dilatih untuk rendah hati. Dan meninggikan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat berharga, tulisan yang saya sangat senang. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Tidak heran Tuhan Yesus berkata di Matius 11 ayat 11. Yang lahir dari rahim perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Orang yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang pernah lahir dari rahim wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Luar biasa, ini perkataan Tuhan Yesus. Nomor 2, pelajaran apa dari Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengenal tugasnya. Dia bukan hanya mengenal statusnya, dia mengenal tugasnya. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang tokoh yang misterius, saudara. Tidak banyak catatan tentang dia di dalam Alkitab. Matius 3 ayat 1-6, di situ dikatakan dia memakai jubah bulu onta. Saya yakin kita gak punya semua ya. Karena gak ada yang buat sekarang jubah bulu onta. Ikat pinggangnya kulit, gak tahu kulit apa, yang penting ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Wah, luar biasa. Khotbahnya lantang. Dia selalu mengajak orang, bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, kapak sudah ada di pohon dan segera akan ditebang. Luar biasa. Seluruh Yudea dan Yerusalem mendengar khotbahnya, datang kepada dia dan dibaptiskan di Sungai Yordan. Bahkan saudara, dalam Matius 6:20, Herodes Antipas, dia pun senang mendengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Saya nggak tahu dia bertobat, semoga bertobat. Saya ketemu dengan beberapa orang mengatakan, Pak, aku senang dengar kamu khotbah. Dalam hati saya, kapan lu tobat? Kalau cuma senang dengar khotbah, hanya untuk mengenakkan telinga. Yohanes 1:29-30 yang tadi kita baca. Ketika dia melihat Yesus datang, dia mengatakan, lihatlah. Lihat itu Mesias, anak domba Allah, yang mengangkut dosa seisi dunia. Itu menggenapkan nubuat Nabi Yesaya. Dia sangat jelas. Tahu tugasnya apa? Memberitakan Kristus. Yohanes 10:41 dia populer, dia terkenal. Bukan karena melakukan banyak mujizat. Hampir tidak dicatat Yohanes buat mujizat. Bahkan meninggalnya, kepalanya dipancung. Tapi seluruh perkataan bibir mulutnya adalah memberitakan Kristus Sang Mesias itu. Memberitakan pertobatan. Ribuan orang bertobat. Dia KKR tanpa pakai mikrofon, tanpa pakai drama, tanpa pakai pujian. Ribuan bertobat, saudara. Luar biasa. Sebab dia tahu, tugasku adalah memberitakan Kristus, Sang Juru Selamat, bukan yang lain. Sangat-sangat fokus kepada berita Tuhan Yesus baik dan setia. Saudaraku, kamu dan saya punya tanggung jawab. Punya tugas yang diberikan Tuhan, sesuai karunia masing-masing. Karuniamu dan karuniaku berbeda. Sama-sama berbeda, tapi tujuannya satu, memberitakan Kristus, Juru Selamat. Pada posisi masing-masing, entahkah kamu perawat, entahkah kamu pembantu, entahkah kamu presiden, entahkah kamu polisi, entahkah kamu karyawan, entah apapun posisimu hari ini, kita semua punya tugas memberitakan Kristus kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah engkau sudah melakukan dengan baik dan setia? Di luar sana, saudara, banyak mereka yang sedih, susah, kecewa, putus asa, tanpa harapan, membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar lebih peka, lebih sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Kita beritakan Kristus, itu jawaban terhadap keselamatan dia, terhadap pergumulan dalam hidup ini. Amin. Suatu hari ada seorang ibu-ibu, dia bawa bayinya, gendong bayinya naik bis kota. Waktu pas naik, sopir lihat ibu itu gendong bayinya, sopirnya nyeletuk bilang, wah,
Seumur-umur aku, belum pernah aku lihat bayi sejelek ini. Kayak monyet. Bayangkan kalau kamu ibunya marah nggak? Ngamuk ibu itu langsung koin yang tadi mau ditaruh di kotak baik-baik, dia sekarang lemparkan keras-keras. Kurang ajar katanya. Kesel dia, marah, mukanya merah, lalu jalan, duduk paling belakang. Hatinya kesel. Seorang bapak dekat dia bertanya, persoalannya, kenapa bu? Itu supir kurang ajar, menghina saya. Masa bayi saya dibilang jelek kayak monyet? Wah, gak boleh itu bu. Sebagai sopir itu gak boleh mengatakan itu sangat-sangat tidak sopan. Iya betul Pak, saya marah. Sebenarnya sopir bis itu adalah pelayan masyarakat. Dia tidak boleh melakukan itu, ibu harus protes. Dan dia harus minta maaf. Oh terima kasih Pak, ide yang baik. Ya, saya harus bilang sama sopir itu. Supaya dia jangan lakukan itu dan minta maaf. Betul bu, ide yang baik. Silakan ibu. Ngomong kepada supir, ya saya mau ngomong sama supir. Sini, biar monyetnya ibu saya gendong dulu. Ibu itu bilang, hah? Langsung dia marah, dia jotos itu bapak. Munafik lu ya. Apa yang lu ngomong dan apa yang lu buat itu beda sama sekali. Saudara, di luar sana kita hadapi orang seperti itu. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Ngomong A kerjain B, ngomong B kerjain C. Pikiran dan hatinya dan perbuatannya berbeda, itu munafik. Hidup itu sangat mengecewakan. Ada ketidakadilan, saudara lihat penembakan yang baru terjadi beberapa hari lalu. Thompson ditembak mati, kita sampai sekarang belum tahu motifnya dan penembaknya kemana. Yang pasti di pelurunya ada tulisan defend, depose, deny. Ya kira-kira begitu motonya insuran. Hari ini banyak sekali insuran punya moto seperti itu. Tunda, gak mau bayar, klien bisa marah. Kita hadapi yang begitu di dunia ini. Ketidakadilan, kekecewaan, kepahitan, kebencian, kemunafikan, hanya ngomong dusta melulu. Ibarat saudara itu kayak kotoran tapi dibungkus pakai kertas kado. Orang Kristen tidak boleh begitu. Bukan saja orang dunia, orang Kristen pun ada yang begitu, ada nggak? Ada nggak Kristen palsu? Wah langsung ada Pak. Yuk ketemu kali ya. Minggu lalu saya ke dealer, sebab mobil anak saya tabrak hancur, gak ada mobil, saya bantu dia cari. Mercedes-Benz, Riverside. Ngomong-ngomong jualan, kemudian manajernya keluar, orang Korea. Saya injili dia, saudara. Jadi sebelum nawar-menawar, biasanya saya kenalin Yesus dulu. Lalu dia bilang begini, Pak, dulu saya Kristen. Saya bilang saya pendeta. Saya injili dia. Dulu saya Kristen. Bahkan saya juga ikut Bible study, ikut puji-pujian. Lalu dengan teman-teman tim ibadah, musik dan pujian, pergi minum-minum. Suatu kali, dia lihat, dia bilang tuh teman-teman gue semua di tim ibadah dan pujian itu munafik. Kalau di gereja kudus, begitu di bar minum-minum, gila mabuk-mabuknya, ngaconya, perkataannya, perbuatannya, brengsek. Waduh, gimana Injil orang begitu? Dia bilang, mulai hari itu, aku tinggalin teman-teman saya, aku tinggalin gereja, no more. Ini terjadi, saudara. Ya. Saya harap khotbah ini berbicara juga kepada tim ibadah dan musik ya. Ingat saudara, pelayanan di atas altar ini jangan main-main saudara. Tolong jaga kekudusan saudara. Saya bilang Tuhan ini gimana nginjili dia? Saya bilang begini, ya di bumi pasti ada Kristen palsu. Saya gak menghakimi teman-temanmu. Saya juga gak menghakimi kamu. Tapi kalau ada Kristen palsu, tidak berarti kamu menolak Kristus. Sebab yang aku tawarkan kepadamu hari ini,
Bukan jadi orang Kristen kayak teman-temanmu itu, bukan. Aku tawarkan kamu hari ini adalah Kristus. Yesus yang tidak pernah melakukan kemunafikan. Yesus yang tidak pernah bersalah. Yesus yang mati bagi kamu, mengasihi kamu dan bangkit kembali. Jadi sorry ya, saya mau bilang kamu salah alamat. Dia kaget. Loh maksudmu salah alamat? Iya. Contoh, di dunia ini banyak diamond palsu. Banyak diamond palsu. Tidak berarti kamu jadi benci diamond dan anti diamond. Kamu tetap mau beli diamond untuk istrimu. Banyak orang Kristen palsu, tapi yang kamu musuhi siapa? Yang kamu musuhi itu Kristus. Itu namanya salah alamat. Dia mulai tersenyum dan dia mulai senang. Ini Bapak kayak filosofi ya, dia bilang. Kayak filsuf katanya. Bukan. Itu logika saya bilang. Logika. Terus terang, Kristen bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah relasi dengan Kristus. Itu yang kamu harus perbaiki. Ya singkat cerita saya injili dia, saya ajak dia membangun relasi dengan Kristus. Saya bilang pertimbangkan, dia bilang terima kasih, saya akan pertimbangkan. Ya. Tapi minggu saya kerja, gak bisa ke gereja. You gak pikirkan gereja dulu, saya mau kamu bangun kembali imanmu dengan Kristus, relasi dulu. Ini yang terjadi saudara, di luar sana, ada banyak orang seperti itu, teman-teman saudara seperti itu, tapi kita tidak berhenti memberitakan Kristus. Kita harus tetap menceritakan Kristus, membawa orang kepada Tuhan Yesus yang bukan munafik. Saudara-saudara yang dengar khotbah hari ini, jangan jadi orang munafik, jangan jadi batu sandungan. Supaya saudara bisa memberitakan Kristus itu kepada orang lain. Dan berbuah bagi kerajaan Allah. Ingat, fokus kita adalah memberitakan Kristus. Mari saudara menjelang 21 Desember, KKR, Natal. Saya harap minimal saudara bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Amin. Dengarkan firman. Bukan kamu yang membuat dia bertobat dan berubah. Tuhan, tugasmu, tugasku adalah cerita dan bawa mereka dengarkan firman Tuhan. Mari kita menggenapkan amanat Tuhan di akhir tahun ini. Tuhan, aku mau memberitakan Engkau dan aku mau berbuah bagi kerajaan-Mu. Siap? Siap aja lemes saudara. Siap? Puji Tuhan. Mari kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-iang di hati, di pikiran kami. Ingatkan kami Tuhan. Akan status kami yang harus makin meninggikan Tuhan. Dan kami makin rendah hati. Ingatkan tugas kami. Fokus memberitakan Kristus, bukan memberitakan diri sendiri, bukan memberitakan kepentingan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau kami sudah salah fokus. Biarlah kami kembali kepada ajaran firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Dia harus semakin bertambah. Saya undang saudara bangkit berdiri. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini
sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.